Iya, sampai sekarang itu sebenarnya sudah cukup membantah sih apa yang masyarakat pikirkan selama ini di Dokter. Itu sebenarnya sudah cukup clue bahwa apa sih yang selama ini beredar di masyarakat tuh buktinya Dokter kok nggak itu. Nah, dari situ aja kan sebenarnya sudah kalian bisa lihat ya Dok ya. Jadi kalau Dokter itu nggak mau yang namanya mengklarifikasi A, B, C, tidak akan ada kelarnya. Yang ada nanti digoreng lagi opini digoreng. Kita lihat aja. Begitupun dengan tersangkanya sama NN sama IM. Itu kan nanti mereka akan membuktikan juga di pengadilan. Gitu. Jadi kita juga jangan ngejudge, oh NN pasti salah, ini masih ada yang namanya ruang pengadilan. Ya, penetapan tersangka ini sebenarnya gue ngelihatnya memang agak rancu ya, agak perlu dipertanyakan penetapan tersangka ini. Kenapa? Karena kalau menurut cerita kronologis yang disampaikan oleh Nikmir maupun oleh Reza Gladys, dan yang pertama kali menghubungi Nikmir sendiri adalah Reza Gladys itu sendiri begitu ya, karena katanya Nikita Mirzani memiliki sesuatu hal yang ketika ini diungkapkan akan berdampak terhadap bisnisnya Reza Gladys. Lalu ketika itu Reza Gladys datang menghubungi Nikmir, mengajak pertemuan. Ketika mengajak pertemuan lalu akhirnya menyerahkan sejumlah uang gitu ya. Oke, ingat ya, sebelum mereka pertemuan dilakukan transfer terlebih dahulu. Artinya kalau pada saat transfer tersebut Reza Gladys merasa bahwa dirinya terancam dengan adanya suatu perbuatan kekerasan, maka harusnya pertemuan tidak dilakukan. Untuk apalagi diserahkan uang 2 miliar selanjutnya sehingga melengkapi menjadi 4 miliar. Kalau seandainya Nikmir ditetapkan sebagai tersangka terkait dengan persoalan ini, yang mana pasal yang dikenakan adalah pemerasan begitu ya, maka menurut gua sangat rancu sekali dan tidak bisa dikenakan kepada Nikmir. Karena apa? Sebuah perbuatan pemerasan harus dilakukan bersamaan dengan sebuah ancaman kekerasan. Pertanyaannya, ancaman kekerasan apa yang dilakukan oleh Nikmir ya? Nah, kalau itu dilakukan maka masuk ke 27B. Nah, sementara rentetan dari awalnya Reza Gladys lah yang terlebih dahulu menghubungi Nikmir gitu ya. Guys, semua bisa dibuktikan nanti sesuai fakta. Lagi lu bu ini ya. Lu yang rekam sendiri, lu sendiri yang ngasih jadi barang bukti. Kan gue jadi tahu rekaman isi suara lu sama Mahil. Kagak ada tuh pemerasan maksa. Malah lu yang mohon dong diketemuin sama Kak Niki. Karena Kak Niki kalau udah ngomong rakyat Indonesia tuh percaya. Karena emang yang gue omongin tuh fakta. Hanya Nikita Mirzani aja yang ekspres secepat awan kinton, Pak ya. Gak sampai 2 minggu, dipanggil tanggal 6 Februari, gak sampai 2 minggu naik tersangka, Pak. Dan roman-romannya kayaknya bakal ditahan ini. Gak apa-apa, tahan aja. Gue mah ikhlas-ikhlas aja ya kan. Masih ada pengadilan, tapi coba Bapak dengerin ya, supaya juga Bapak dengerin keluh kesah masyarakat, Pak. Tak gentar jadi tersangka, Nikita Mirzani dibandingkan kasusnya dengan Fadel Bajideh. Nikita Mirzani mengklaim dirinya tak gentar usai ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus pemerasan yang dilaporkan oleh Dr. Reza Gladys. Tak sendiri, asistennya yakni Mahil Syaputra juga turut menjadi tersangka dalam kasus ini. Namun, bukannya khawatir artis kontroversial itu justru bingung dengan proses hukum yang menimpanya. Ia menyebut bahwa penetapan dirinya sebagai tersangka atas kasus pemerasan itu dirasa terlalu cepat. Gue udah tahu gue bakal jadi tersangka, nanti gue dipaksa buat ditahan. Bukti-bukti dari sana nggak kuat, tapi nggak tahu deh kok bisa naik jadi tersangka, ujar Nikita Mirzani dalam cuplikan secara langsung yang dibagikan oleh akun TikTok. Lebih lanjut, ia mengaku hanya menjalani 1 kali pemeriksaan terkait kasus tersebut. Setelah itu ia mendadak ditetapkan sebagai tersangka dalam kurun waktu kurang dari 1 bulan. Ia lantas membandingkan kasusnya dengan laporan soal kasus Fadel Bajideh. Keren kan Nikita Mirzani? Cuma Nikita Mirzani yang bisa digitukan. Kalian mau lapor biar kalian benar pun pasti prosesnya berbulan-bulan. Karena kalau kalian melapor belum tentu diproses cepat. Laporan gue aja ke tukang semir itu 7 bulan tuturnya. Memakan waktu lama, Fadel Bajideh kini telah ditetapkan sebagai tersangka atas dugaan tindak asusila terhadap anak di bawah umur. Ini Laura Meizani alias Loli, putri Nikita Mirzani. Loli sendiri diketahui kini telah kembali di bawah pengurusan Nikita Mirzani.